Yang di tengah itu disebut adalah pelaku tuh. Ya, topi hitam tuh. Nah itu nggak diborgol kayak pejabat aja jalannya kan. Ini di tangannya nggak diborgol. Ngerokok tuh kan kalau nggak salah ya. Apapun pangkatnya, tindak tegas, nggak usah ragu-ragu. Kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sangat mendalam. Nah ini nih, ya. Nah ini nih, kalau informasi dari video yang kami dapat di WA grup komisi, nah yang di tengah itu pelaku tuh. Ulang loh. Nah tunggu saya tinggal kamera. Udah kalau udah siap, tunggu kamera siap dulu. Kamera siap. Iya tuh. Ya dari video yang kami dapat di WA grup komisi 3, nah yang di tengah itu disebut adalah pelaku tuh. Ya, topi hitam tuh. Nah itu nggak diborgol kayak pejabat aja jalannya kan. Tuh. Oke. Ada foto yang di ini, yang ada tadi ada merah-merahnya. Nah itu kan di tengah, diborgol nggak tuh? Kayak di zoom bisa? Nggak diborgol. Tidak diborgol itu. Oke, mau ngobrol aja nih kayak apa? Itu lagi, ada foto lagi. Nah ini di tangannya nggak diborgol. Ngerokok tuh kan kalau nggak salah ya. Merokok itu penanganannya gimana? Ya. Ada lagi? Ada lagi? Foto lagi? Cuma itu? Oke. Yang di WA lagi Bu. Di grup komisi 3. Ya, ini kasus ini kan fenomena oknum ya. Kami yakin Pak Kapolri, Pak Listio Sigit bisa menertibkan anggotanya seperti ini. Kalau standarnya Pak Sigit ya, standarnya Pak Kapolri, orang-orang begini nggak ada ampun. Pastilah ya akan diproses dengan tegas, akan ditindak dengan keras untuk menerima hukuman yang seberat-beratnya, baik dalam konteks pidana maupun dalam konteks etik ya. Jadi insya Allah ya kami percaya Pak Sigit bisa segera menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Oke guys, yuk, thank you ya. Nah ini sekalian nih yang mau doorstop daripada gue dikejar-kejar kayak apaan gitu kan. Ada mau nanya apa aja coba gue jawaban ini. Yang mana tuh? AKP Pak. AKP, Ajun Komisaris Polisi. Ya mungkin saja, itu dia. Makanya siapapun sebetulnya kalau namanya tersangka kan ya harus, ini apalagi pembunuhan ya, harusnya diborgol gitu loh. Ini bagian jadi apa ya Pak? Ini kan terlihat seolah-olah seperti ada kayak tidak sesuai dalam proses pemeriksaan ini. Apakah juga akan dilakukan oleh Komisi 3 terkait dengan tindakan-tindakan propam ini Pak? Prosesnya ini Pak? Iyalah, makanya kan kita akan ke sana dan kita akan panggil semua, termasuk ya kan kita mau bicara detail kasus ini, nggak hanya kasus ini jadinya nanti kan kasus-kasus bagaimana supaya kasus ini tidak terjadi di tempat lain. Satu soal evaluasi penggunaan senjata ya, psikologisnya bagaimana, kontrolnya seperti apa, apakah ada semacam medical check up kejiwaannya ya yang rutin, kan itu harus rutin bos. Biasa saja tahun ini dia sehat, tahun depan sudah agak stres ya kan, tidak layak lagi memegang senjata. Yang kedua terkait latar belakang dispute ini apa, katanya kan dia nggak suka gara-gara si Kasat Reskrim itu menindak tambang ilegal gitu loh. Ya motifnya kan begitu. Nah berarti kan dia membackingi tambang ilegal.
Nah, penanganan Propam, pemantauannya oleh Propam seperti apa nih oknum-oknum begini bermain, ya? Iyalah, itu yang saya baru sampaikan tadi, Bos. Waduh, ini sorry ya, saya mulainya terlalu awal tadi. Yang janjian dari pagi baru ini datang. Saya yang terlalu awal tadi karena kelaparan belum makan siang. Bisa ini enggak sih? Bisa dikasih sama yang teman yang punya ini enggak sih? Bisa kan? Biasalah. Sanger, sama-sama ngerti. Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, nggak usah ragu-ragu. Ya, saya kira bukan masalah konflik internal ya. Proses sedang didalami, Propam sedang kita turunkan. Yang jelas kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya, tentunya itu akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Namun terhadap pelanggaran yang tidak bisa ditolerir, saya minta hanya 2, tindak tegas. Para perwira kami dan seluruh anggota kami, seluruh jajaran menindaklanjuti apa yang menjadi perintah pimpinan, yaitu menumpas habis segala sesuatu yang bersifat ilegal, baik itu illegal logging, illegal fishing, illegal mining, termasuk human trafficking, people smuggling, dan seterusnya. Menjadi atensi dari Bapak Presiden dan juga pastinya kementerian lembaga menindaklanjuti hal ini. Oleh karenanya sudah saya perintahkan seluruh jajaran untuk menertibkan, bahkan untuk menindak secara tegas sesuatu usaha-usaha yang bersifat ilegal. Satu di antaranya adalah illegal mining. Yang kita temukan adalah peristiwa saat ini yang pastinya kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sangat mendalam terhadap anggota kami sendiri, perwira kami sendiri, yang pastinya juga keluarga besarnya atas peristiwa yang terjadi. Peristiwa singkatnya adalah belum bisa kami rilis secepat ini untuk secara detail, tetapi secara umum kami akan meluruskan, mengingat pemberitaan sudah cukup banyak dari beberapa media yang nanti khawatir dari pemberitaan itu akan membias dan tidak fokus pada peristiwa yang terjadi. Sehingga berita yang kami sampaikan ini adalah A1, karena kami sudah mendalami sejak tadi malam, sejak peristiwa terjadi, pukul 00.15 waktu Indonesia Barat, sampai detik ini. Kami mengikuti dan terus melakukan pendalaman, walaupun yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan. Disampaikan bahwa pada minggu-minggu ini, dan juga hari-hari sebelum peristiwa ini terjadi, salah satu Polres sedang melakukan penegakan hukum terhadap pekerjaan-pekerjaan tambang yang diduga ilegal. Jenisnya adalah penambangan sirtu atau galian C. Kita sebut galian C di wilayah Solok Selatan, di wilayah hukum Polres Solok Selatan, yang dilakukan oleh jajaran reserse kriminal Polres Solok Selatan yang dipimpin oleh AKP Uli, yang bersama-sama anggota sudah beberapa kali menindak secara tegas pelaku kejahatan jenis ini yang tanpa izin. Karena beberapa di antaranya memang berizin, tetapi kita juga sedang mendalami sampai detik ini yang mendapatkan tindakan atau upaya hukum ini adalah yang berizin atau tidak berizin. Karena dari beberapa kami akui ada izin,
untuk galian C ini. Tetapi satu sisi pastinya juga memunculkan pro dan kontra di saat penegakan hukum itu dilakukan. Di dalam pelaksanaan kegiatan ini, tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya, bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulin pada kawan-kawan, yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabanop, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya di dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat sudah. Ini tindakan yang harus tegas.